Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. My name is Rachel. Hari ini aku akan share, mungkin dari sebagian besar kalian ada yang bertanya-tanya gitu kan, kayak terkait dengan vaksin untuk ibu hamil. Apakah itu bisa dilakukan apa enggak? Sebelumnya kan belum ada anjuran atau apapun untuk dilakukan untuk ibu hamil terkait dengan vaksin ini. Untuk mom sekalian, bisa tekan tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya. Untuk ibu hamil yang sedang lagi bingung saat ini, apakah bisa divaksin, apakah vaksin COVID-19 ini berbahaya atau enggak, kalian datang ke channel yang tepat. Jadi sebenarnya vaksin COVID-19 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang terutama ya untuk orang-orang yang nggak ada penyakit bawaan lah, itu sebenarnya paling aman ke orang-orang tersebut gitu menurut riset. Tapi sekarang ini kan karena COVID ini semakin ganas ya, jadi sebenarnya vaksin COVID-19 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang terutama ya untuk orang-orang yang nggak ada penyakit bawaan lah, itu sebenarnya paling aman ke orang-orang tersebut gitu menurut riset. Tapi sekarang ini kan karena COVID ini semakin ganas ya, jadi WHO mengizinkan untuk orang-orang sekarang yang walaupun punya komorbid bisa dilakukan vaksin COVID-19 tapi dengan berbagai macam screening yang lebih ketat. Dan itu juga berlaku untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil yang saat ini sedang mungkin yang baru hamil atau yang sudah di trimester 2 atau trimester 3, sebenarnya ada syarat-syarat khusus gitu. Jadi dari pemerintah Indonesia, dari Kemenkes itu ada beberapa screening yang bisa jadi patokan buat teman-teman apakah bisa dilakukan vaksin untuk teman-teman sekalian. Karena sebenarnya ibu hamil itu imunitasnya itu lebih lemah lah daripada yang normalnya kita sebelum hamil, itu biasanya lebih menurun gitu. Jadi sebenarnya sangat riskan kalau jika kita kena COVID, itu benar-benar riskan gitu kan. Banyak berita juga sebenarnya ibu hamil yang kena COVID pada saat melahirkan, ya banyaklah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman sekalian. Dan vaksin yang diizinkan oleh pemerintah itu adalah Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Without further ado, kita lihat sekarang apa aja sih screeningnya. Dari website covid19.go.id, formulir namanya adalah Kartu Kendali Pelayanan Vaksinasi COVID-19 Khusus Ibu Hamil. Jadi nanti kan rekan-rekan bisa isi, ini ada nama, ada NIK, tanggal lahir, nomor HP, alamat, dan vaksin yang diberikan pada dosis pertama. Jadi screeningnya itu dimulai dari pemeriksaan suhu. Suhu di atas 37,5 itu nggak dianjurkan gitu, ditunda sampai suhunya tuh normal. Jadi suhu kita tuh harus di bawah itu. Untuk tekanan darah, jika tekanan darah itu di atas 140/90, maka pengukurannya itu sebenarnya bisa diulang. Tapi kalau misalnya tetap masih tinggi, maka vaksinasi tetap ditunda. Dan jika usia kehamilan Anda berada di trimester 1, maka harus dipastikan itu harus lebih dari 13 minggu. Jadi yang diajurin itu 13-33 minggu. Dan juga apakah ada komorbid atau ada keluhan lainnya gitu yang sedang ibu alami. Mungkin seperti ada kaki bengkak atau sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, atau yang tadi disebutkan tekanan dari atas 140/90. Sebaiknya kalau ada keluhan-keluhan tersebut, teman-teman dianjurkan untuk ke rumah sakit dulu dan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter SPOG, dokter kehamilan yang biasa menangani teman-teman. Apalagi terlebih kalau misalnya gejala itu terus berlanjut. Dan ditanyakan juga gitu, seperti biasa gitu, apakah ada riwayat alergi berat seperti kayak sesak napas, bengkak, atau urtikaria seluruh badan, atau reaksi berat lainnya karena vaksin. Maksudnya kayak ada alergi vaksin lah gitu. Kalau ada, mungkin vaksin ditunda dulu. Balik sama lagi, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter kehamilan Anda. Kalau misalnya ini untuk vaksin yang kedua, sebaiknya juga saya sih menganjurkan diskusikan juga lah dengan dokter kandungan juga gitu. Apakah juga ada riwayat alergi dari vaksin COVID sebelumnya, jika ini adalah vaksin kedua, dan juga apakah ini yang salah satu yang dibahas juga, apakah ada penyakit penyerta seperti jantung, asma, paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, penyakit hati. Kalau misalnya ada itu, sebenarnya bisa aja, tapi kalau pada saat
at least kemungkinan 1-2 minggu tuh nggak ada gejala tersebut lah, yaitu pada saat divaksin itu 1-2 minggu sebelumnya nggak ada penyakit-penyakit tersebut yang terjadi. Apakah teman-teman juga ada penyakit lainnya seperti autoimun, seperti lupus? Kalau ada, sama juga kalau misalnya keadaannya terkontrol dalam waktu 1-2 minggu, maka sebenarnya bisa dikasih. Tapi kalau misalnya ada komplikasi akut, maka vaksin nggak bisa diberikan. Dan juga nih, untuk ibu-ibu hamil, apakah juga ibu hamil ini sedang pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Kalau ada, sebaiknya vaksin tersebut ditunda dulu untuk vaksinasinya. Apakah Anda sedang mendapat pengobatan imunopresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi? Dan yang paling penting nih juga, apakah ibu hamil ini pernah teridentifikasi bahwa menderita COVID-19 sebelumnya? Kalau memang iya atau saat ini sedang mengalami COVID-19, sebaiknya umumnya ditunda 3 bulan lah sampai sembuh, baru nanti dicoba screening ulang. Jika teman-teman sekalian, moms itu ngerasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share untuk informasi ini, dan juga biar akun ini, channel ini bisa makin berkembang. Karena aku percaya ibu hamil juga sebenarnya perlu juga perlindungan yang sama agar ibu hamil dan janin yang ada di dalam kandungan ibu juga selalu sehat. Cukup sekian dari saya. Stay healthy moms. See you in the next vlogs. Bye.